motivasi dan inspirasi, isinya Keting Podcast. Keting Podcast, hidup untuk bersaksi, berbagi kasih selamanya. Keting Podcast, Keting Podcast, layangan inspirasi dan motivasi, isinya Keting Podcast. Keting Podcast, ini kepo kepo kepo. Keting Podcast, kepo kepo kepo. Keting Podcast. Halo guys, kembali lagi di tayangan Kepo Keting Podcast, tayangan motivasi dan inspirasi. Kenalin, nama aku Angel dan hari ini aku akan memimpin podcast kali ini. Dan di sini udah ada dua guest star kita. Silakan memperkenalkan diri. Halo, nama gue Frans Agung Prastia. Halo, nama gue Daniel Mas Purnomo. Oke, nah kali ini kita akan bahas-bahas sedikit tentang cara menjangkau anak muda mungkin ya, karena bisa dilihat muka-mukanya di sini kita semua anak-anak muda semua nih guys. Emang ya? Oke, kalau kamu nggak mau muda nggak apa-apa. Oke, nah sebelum itu aku mau mulai dengan tanya simpel dulu nih. Kira-kira teman-teman udah berapa lama sih bergereja di sini? Kau Frans dulu, silakan. Sebenarnya tergolong baru sih dari 2015. Oke, 2015 berarti Iya. kurang lebih 10 tahun lah 10 ya. tahun. Waktu itu inget banget lagi ada kebaktian kenaikan Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu ada event kita datang ke sini. Itu bener-bener pas pertama kali. Ya, oke. Kira-kira selama 10 tahun itu apa sih yang bikin Frans tuh kayak wah, gue meant to be di sini nih, gue pengen stay di sini gitu. Oke, yang pasti ini ya keluargaannya dapet di sini. Siap. Karena dulu tuh waktu ya. iya bener banget. Oh. Karena dulu tuh waktu pertama kali datang itu tuh langsung di follow up gitu sama Langsung di welcome banget. iya sama tim yang ada di sini waktu itu. Terus kita diajak ke ibadah pemuda, pemuda-pemudi di hari Sabtu. Oke. Nah, mulai di situ tuh mulai apa ya, kekeluargaannya mulai muncul, mulai dapet gitu Lebih kan. terlibat lagi. Iya, mulai diterima. Terus yang saya seneng tuh di sini tuh kita tuh dilibatkan, dikasih kepercayaan. Nah, itu biasanya tuh anak-anak muda seneng tuh dikasih kepercayaan, mengembangkan talenta. Betul, Iya. karena kita anak muda kan kayak masih mencari-cari jati diri gitu kan. Iya, pasti dong. Dikasih tanggung jawab gitu ya. Betul. Iya. Oke. Daniel Kalau dong. gitu next ke Daniel nih, gimana Iya. Daniel? Kalau aku baru setahun sih di sini. Saya orang baru ya. Enggak gitu dong. Oh, enggak ya. Baru 1 tahun. Ya, baru Tapi setahun. 1 tahun itu udah termasuk setia loh. Ada nggak Iya. pindah-pindah? Oh iya, berarti maksudnya banyak yang pindah-pindah? Loh, Oh. enggak gitu. Oh, enggak gitu. Enggak Oke. gitu. Nah, Iya. coba dalam 1 tahun itu apa sih yang bikin lu pengen stay di sini? Ya kalau dari gua sendiri pengalaman ya, gua itu kan sebelumnya kan nggak pernah tertanam di salah satu gereja gitu loh, dan memang gua dulu tuh jarang ke gereja. Alhasil gua tuh nggak menemukan tempat atau wadah yang bisa membuat iman gua tuh bertumbuh. Nah, puji Tuhannya saat itu gua diajakin sama seseorang ke GBI Keting ya, pas HUT GBI Keting itu pertama kali gua datang ke sini tahun kemarin. Gua diajakin, terus gue merasa kayak nyaman ya gitu bergereja di sini dari segi fasilitas, segi Waduh, fasilitas yang disebut pertama nih. ada ya fasilitas kan dulu kan itu kan ke ini HUT-nya dulu. Gue nggak langsung ke RBI dulu kan. Nyari first impression. Nah, minggu depannya gue baru ke RBI. Nah, di RBI gue baru merasakan welcoming-nya, penerimaannya. Terus ya udah. Fasilitasnya. Iya. Itu kan udah ke samping. Itu Sekarang udah. pertamanya tuh welcoming-nya dulu gitu Aduh, loh. iya, penasaran. Datang-datang disambut, Iya. diterima. Oke. Itu kan first impression yang kita harus punya gitu ya. Iya. Soalnya kalau enggak ya udah mungkin cuma sekali aja ke gereja, habis itu nggak lanjut lagi gitu loh. Kalau first impression pertamanya nggak bagus Iya. gitu.
Jadi yang terkesannya di situ sih, kurang lebih sama kayak Kovac yang dia ceritain kayak di welcoming gitu, diterima. Nah jadinya akhirnya punya rasa, oh kayaknya gue di sini bisa bertumbuh nih, kayak gue di sini bisa belajar banyak gitu loh tentang keimanan itu. I see, oke. Tadi kan Daniel ada sebut-sebut nih tentang RBI. Boleh kalian dijelasin RBI itu apa sih, Daniel? RBI itu kalau gue nangkepnya sebagai komunitas remaja ya, komunitas remaja yang ada di gereja kita, GBI Keting. Nah, RBI ini biasa kita juga sebutnya sebagai Youth Generation ya kan. Sebuah komunitas yang menurut gue bagus banget buat bridging dari anak-anak yang baru mungkin lulus SD mau naik ke SMP gitu kan. Even juga yang udah kuliah dan kerja tuh ada yang masih nyampur juga di RBI gitu loh. Kita salah satunya. Saya kerja, ada kuliah ya kan. Tapi kan buat membimbing anak-anak juga. Iya. Benar. Membimbing adik-adik. Anak-anak paling berat rasanya Bapak. Siapa tuh? Anaknya itu. Anaknya ini yang di umum. Iya. Anak-anak ya, adik-adik aja ya. Adik-adik, benar. Betul. Jadi kita benar-benar bridging banget nih ya, Ya, dari bridging, betul. ABI, RBI, ada bridge movement Iya, juga ada sekarang bridge, dan sampai ke guys. komunitas umum. Oke, kalau gitu kan tadi kita udah tahu nih, Kofran sudah 10 tahun, Daniel udah 1 tahun. Kalian udah pelayanan apa aja sih di gereja ini gitu? Silakan 10 tahun. Waduh. Sebenarnya 10 tahun dibilang lama banget juga enggak sih, masih banyak senior. Waduh, senior. Yang mana yang di belakang layar maksudnya? Ya, cuman ya tadi saya bilang ya pas di awal kita tuh, terutama saya di sini tuh dikasih kepercayaan gitu, dikasih tanggung jawab. Puji Tuhan, saya tuh dibimbing ya di gereja ini ya, bener-bener dari awal banget, dari usher udah pernah, terus jadi apa lagi ya? Keyboard. Musik tuh baru-baru aja gitu. Dulu tuh bener-bener panitia, pengurusan di event gitu ya. Aku tebak-tebak Kofras nih kayak muka-mukanya anak-anak acara nih. Bukan acara dulu saya. Apa tuh? Perlengkapan. Perlengkapan France gitu. Wih. Perlengkapan France gitu. Nah, terus dari perlengkapan mulai saya belajar ngedit. Waktu itu Ngedit video. Dulu kan di komunitas hari Sabtu itu kan pemuda-pemudi, kita sering banget ngadain event. Terus butuh editor ya kan. Dulu tuh editor cuma sedikit ya kalau nggak salah. Terus mulai saya dijeblosin gitu. Nih bisa nggak nih ngedit ini nih? Kita mau ada event ini, bisa nggak nih ngedit? Gaskan. Iya, terus saya bilang, aduh saya nggak bisa ngedit. Coba deh belajar di YouTube, banyak tutorialnya. Kira belajar ya, meskipun nggak ahli banget, tapi setidaknya bisa membantu dalam pelayanan. Setuju. Ya kan? Dan akhirnya dipercayakan lagi sampai sekarang ya mulai main musik gitu kan. Terus sekarang dipercayakan lagi jadi pengurus di Bridge ya kan. Wow, luar biasa tuh. Buat yang belum ikut Bridge, ayo ikut Bridge. Ya, ikut Bridge ya, Sabtu juga ini. Oke. Nah, berarti khususnya untuk pelayanan di generasi muda, khususnya itu Kofras di bidang apa sih? Generasi muda, saya dulu masuk ke Visi Hati. Iya. Terus sekarang namanya apa ya? Masih Visi Hati nggak ya? Visi Hati sih. Masih ya. Takutnya ada nama keren gitu kan. Nama keren ya? Ya, Heart Vision? Gitu kan. Enggak, namanya masih Visi Masih Hati. Visi Hati ya, iya. Waktu itu senang juga sih Visi Hati, kan kita nengok-nengokin teman-teman ya. Ada yang lagi lemah, ya kan, ada yang kedukaan. Atau mungkin ada yang lagi galau, kita. Oh, berarti patah hati juga bisa. Bisa itu. Wow. Nah, silakan Daniel. Apa? Tapi jangan patah hati terus ya guys. Karena kita datengin terus tuh tiap Sabtu. Oke, baiklah. Nah, Pak Frans udah. Nil, gimana Nil? Gua ya, kalau gua sih karena baru setahun ya. Tapi Jangan ngomong baru. Gak ada baru lama. enggak, masalahnya begini kan, maksudnya jam itu kan nggak bisa bohong ya kan. Kalau Jam pas 10 tahun. Jam apa ya?
maksudnya jam terbang. Conference kan udah 10 tahun di sini ya. Kalau gue bukan mau mengucilkan diri gue gitu, ya mengecilkan diri gue kalau gue baru ikut setahun. Tapi maksudnya walaupun gue baru ikut setahun tuh gue udah dilibatin di banyak hal gitu loh. Contohnya kayak misalnya gue udah terjun di pelayanan Usher ya kan. Terus gue juga jadi salah satu anggota lah kepengurusan di LBI gitu kan, di bagian pemerhati gue udah dilibatin juga. Terus kemarin sama Ko Abi ya kan dilibatin juga jadi ketua panitia Natal gitu. 1 tahun jadi ketua Kaget ya kan. Tapi maksudnya kan kalau dipercayakan kan berarti orang melihat ada potensi, berarti kita juga diberikan ruang untuk belajar. Ada gitu. something valuable dari Gitu. Jadi yang gue senengnya di situ, dikasih kesempatan, dikasih ruang untuk kita belajar dan ya mengembangkan terus gitu, misal potensi-potensi yang mungkin sebelumnya belum pernah terlihat gitu. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan, acara-acara gitu. Nah, berarti budaya di sini tuh nggak cuma dulu doang ya. Maksudnya kita dikasih kepercayaan, dikasih keterlibatan. Ternyata sampai sekarang pun budaya itu tetap masih berlanjut diakuin ya. Dan itu puji Tuhannya yang kita lakuin itu ya kita diberkati gitu loh. Kita mau, kan ada orang yang dikasih tanggung jawab malah akhirnya pergi takut ya kan. Tapi ya puji Tuhan tim ini nih ngasihnya kayak orang yang tepat, yang mau gitu loh. Kayak Daniel contoh, kayak saya dulu ya kan, saya disuruh ini langsung oke gitu kan. Kayaknya memang jiwa membantu kita nih, jiwa pelayanan kita nih ada di situ. Setuju. Iya. Sebenarnya setuju banget sama poinnya Kofans, karena apa? Gue dulu pribadi pengen ke gereja gitu kan, maksudnya pengen ngerasain kayak hidup orang Kristen tuh seperti apa gitu loh. Dan gue bener-bener ngerasainnya tuh sekarang gitu loh, bener-bener di gereja tuh yang diandelin, yang dikasih tanggung jawab. Jadinya buat gue yang mencari itu, memiliki kerinduan itu, gue jadi kayak dikasih ruang gitu, dikasih kesempatan di situ. Oke, berarti kan kalau kita lihat nih, Conference sama Daniel kan fokusnya di pelayanan generasi muda lah ya, bisa kita bilang. Nah, apa sih yang bikin kalian tuh tertarik pengen pelayanan di generasi-generasi muda gitu? Mungkin sekarang boleh dari Daniel dulu ya. Tadi kan Conference gantian. Langsung Daniel. Kalau gue yang bikin tertarik itu adalah karena mungkin melihat latar belakang ya, melihat masa lalu gue juga gitu. Gue dulu sempat tersesat, sempat nggak ada arah gitu kan hidupnya ya kan. Pengen kenal Tuhan lebih lagi tapi nggak nemu wadah, nggak nemu tempat yang cocok gitu loh, tempat yang sreg banget di hati gitu loh. Nah terus akhirnya gue menemukan gereja ini, terus gue merasa terpanggil pengen supaya anak-anak muda yang di luar sana yang belum kenal Tuhan, especially di lingkungan terdekat gue gitu ya, teman sekolah ya kan, atau teman kerja gitu, supaya bisa kenal Tuhan lebih lagi gitu loh. Jadi merasa kayak punya tanggung jawab lah di situ gitu loh. Oke. Kalau Conference gimana Conference? Ya kalau di saya sih, tadi pertanyaannya apa? Apa yang bikin Conference tuh tertarik dalam melayani generasi muda? Oh, tertarik ya. Yang pastinya pertama-tama ya karena saya masih muda. Yes. Halus banget ya highlight masih mudanya ya kok ya. Masih muda. Masih muda. Ya masih berjiwa muda lah gitu. Semangat 45. Terus ya yang kedua memang seneng aja sih kalau ngelihat anak-anak muda ini nih kompak gitu loh. Karena tuh saya tuh sering denger ya, pemuda itu tiang-tiang gereja. Nah, pernah denger nggak tuh? Cakep. Nah, itu bahasa dulu tuh ya kan. Saya sering digituin sama kakak-kakak rohani saya. Kamu tuh anak muda harus semangat karena pemuda itu jiwa tiang-tiang gereja. Akhirnya saya dapatin itu dan saya bagikan lagi ke teman-teman gitu loh, ke teman-teman yang sekarang sedang melakukan pelayanan itu ya kan. Ayo kita harus semangat anak muda, karena tanpa anak muda ya bukannya kita membanggakan hati ya, membanggakan diri, tapi memang kenyataannya anak muda itu punya potensi yang besar ya, gitu dari segi kreatif, semangat apalagi ya kan. Kadang kita yang udah di atas 30-40 kan semangatnya sudah mulai berkurang ya. Yang fokusnya sudah beda. Iya, fokusnya beda, kesibukan ya kan. Nah, ini sekarang saatnya anak-anak muda
kalau anak-anak muda nggak ada fondasi, nggak ada yang memberikan api gitu loh, memberikan motivasi, gimana mereka bisa mau survive gitu loh. Karena kan pelayanan ini tuh nggak gampang sebenarnya, banyak banget tantangan gitu kan. Apalagi kita melayani Tuhan otomatis banyak banget dari sisi luar sana yang mencoba mengganggu gitu kan. Ya kan, si jahat lah ya saya sebutnya ya, si jahat itu mencoba mengganggu. Nah makanya kita harus diperlengkapi juga. Betul banget sih. Nah tadi kan kau udah nyebut tuh ada tantangannya. Coba tantangannya itu menurut Koko apa sih kalau dalam melayani generasi muda? Ya generasi muda tantangannya campur aduk ya. Mungkin ada yang senengnya tuh anak muda tuh nggak mau disentuh, nggak mau ditanya. Introvert. Malah kalau kita tanya terus mental issues. Iya, kalau kita tanya terus dia malah nggak nyaman. Akhirnya dia menjauhkan diri gitu. Nah ada juga anak muda yang maunya diperhatikan, maunya dicariin terus. Nah itu kita harus tahu tuh sifat-sifat masing-masing mereka gitu kan. Jangan terbalik, yang maunya sendiri kita perhatikan terus, yang maunya diperhatikan kita cuekin. Iya, itu sih paling yang agak tantangannya tuh di situ. Gitu. Karena memang ya saya juga kita pernah muda karena mental. Kita masih muda kok. Kita masih muda ya, iya lupa. Kita masih muda kok, jangan muda. Iya, karena ya memang dari segi perasaan masih nggak stabil. Iya, masih mood swing lah ya. Iya, bahasa keren ya. Nah, dan itu wajar sih teman-teman, yang menurut saya itu wajar. Oke, Nil nambahin kan Nil? Kalau gue tadi nangkep poinnya si Kofrans itu tentang anak muda ya, menurut gue yang penting tuh yang kayak tadi bilang jadi tiang-tiang gereja gitu loh. Bahwa gereja ini kan selamanya kan kita berharap supaya bisa bertumbuh terus kan, tetap relevansi dengan zaman. Berarti kita butuh regenerasi dong. Kalau anak mudanya nggak bisa kita siapkan, bagaimana regenerasi itu akan terjadi gitu loh. Bagaimana keberlanjutan itu bisa terjadi. Nah sebenarnya gue setuju banget sama poinnya Kofrans, makanya kenapa anak muda ini harus disiapkan, diperbekali gitu kan. Karena ya itu tadi menurut gue regenerasi itu penting supaya terjadi keberlanjutan gitu loh. Itu sih kalau gue lihatnya. Oke. Kalau ini mungkin pertanyaan khususnya mungkin buat Kofrans ya, karena kita berdua belum punya pengalaman nih. Nah, menurut Koko apa sih perbedaan cara menjangkau anak generasi muda sekarang sama generasi muda yang dulu nih? Mungkin yang kelahiran berapa ya? 90-an mungkin? Pakai gen aja nggak sih? Gen Z, gen milenial. Kita masih Gen Z masalahnya. Gen Z. Nah, mungkin ya mungkin generasi muda yang dulu sama generasi muda yang sekarang aja lah gampangnya. Ya sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Cuman mungkin yang paling berasa membedakan itu adalah dari cara komunikasi. Kalau dulu tuh ya kita terbatas di komunikasi, telepon, pulsa, SMS, Pulsa. balik lagi ke pulsa. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya kita samperin. Dan kalau samperin itu kita cuma bisa menjangkau satu orang. Iya. Bisa banyak. Mungkin bisa banyak, tapi ya terbatas juga tenaganya ya kan. Iya. Kita doain satu-satu ya kan. Kalau sekarang yang memudahkan tuh komunikasi karena banyak fasilitas yang kita bisa pakai ya kan, dari WhatsApp, Instagram, Zoom. Iya. Kita bisa follow up mereka di Instagram ya kan. Mungkin kalau ngechat terus basi ya, kayak lagi apa, udah makan. Iya. Mungkin basa-basi reply story. Iya, kalau di Instagram kan kita variasi gitu kan, mereka lagi aktivitas kita tanya. Nah itu menurut saya tuh yang paling membedakan tuh itu di komunikasi. Tapi kalau di dalam segi kita menjangkau itu sebenarnya kurang lebih sama ya, kita follow up, kita memberikan fasilitas hobi mereka gitu loh. Ya kan, kayak di gereja kita kasih event yang mereka tuh seneng ya kan, udah otomatis kayak makan-makan, badminton, olahraga bareng. Terus biasanya tuh anak-anak muda dulu nih senengnya tuh live musik biasanya itu. Sampai sekarang kan. Iya. Makanya saya bilang salah satunya. Ya makanya saya bilang tuh itu tuh nggak beda jauh sebenarnya.
Cuma mungkin caranya aja yang kita tuh sekarang lebih dimudahkan gitu loh. Dari segi multimedia kita juga ya kita harus pakai fasilitas itu. Kita juga nggak mau ketinggalan zaman kita juga gitu pasti kan. beradaptasi terus ya terhadap perkembangan teknologi yang artinya nih berarti cara menjangkau anak muda sekarang itu dibantu banget sama perkembangan teknologi khususnya sosmed sama digital kan. Iya benar. Nah menurut kalian ada nggak sih yang mempengaruhi cara anak muda sekarang tuh menerima Injil? Contohnya ya kan sekarang sering nih lihat reels TikTok potongan khotbah yang viewsnya itu bisa sampai jutaan, sedangkan video aslinya itu paling viewsnya berapa ribu gitu. Nah itu kan artinya kecenderungan anak muda lebih suka nontonnya singkat nih, paling cuma 5 menit gitu. Nah menurut kalian apa yang mempengaruhi cara anak muda menerima pesan Injil tersebut gitu? Gua kali ya. Iya boleh. Ya, kalau gua dulu pernah baca riset gitu ya, bilang bahwa anak-anak zaman sekarang itu lebih banyak ngabisin waktu kan, screen time-nya tuh tinggi banget gitu loh. Especially di beberapa sosial media yang kayak TikTok, Reels, Instagram, YouTube Shorts ya kan. Nah jadi menurut gua kenapa yang kayak gitu tuh bisa dalam tanda kutip laku ya, maksudnya laku dalam artian tuh banyak yang konsumsi karena kita bisa dapat informasi itu nggak harus lama gitu loh. Udah disediain esensinya, rangkumannya gitu loh. Langsung dalam video yang berdurasi kurang lebih 1 menit, 2 menit gitu loh. Kan kita lebih bisa nangkep langsung kan, daripada kan ada yang kalau nontonin 1/2 jam kan males gitu ya. Nggak dapet intinya gitu. Kalau ini langsung disodorin intinya. Nih intinya nih. Ini ya dagingnya. Kan? Ya, gitu. ini dagingnya, toppingnya kagak usah gitu ya kan. Nah, jadi menurut gua kenapa yang kayak gitu-gitu bisa laku ya karena memang sekarang itu zamannya itu Gen Z lebih sukanya video-video pendek seperti itu gitu. Nah, terus habis itu kalau menurut gue pribadi berdasarkan pengalaman gue ya, dulu gue pertama kali mulai sadar bahwa gue harus kembali itu, gue ingat kayak beberapa video dari pastor-pastor gitu ya, yang terkenal lah ya kan, muncul di FYP gue gitu loh. Lo nonton sampai selesai? Gua nontonin video itu sampai selesai dan mulai tergeraknya di situ gitu loh. Sempat kayak mulai buat baca Alkitab lagi gitu loh. Saya kan dulu kan gue nggak pernah sama sekali kan, tiba-tiba FYP itu muncul gitu loh di video itu muncul di FYP gue, terus gue kayak tersadarkan dari situ gitu loh. Ya berarti sebenarnya ya melalui sosmed itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga ya. Benar. Kalau sisi positifnya menurut gue itu tadi, orang bisa dapat informasi itu langsung gitu loh ke intinya dan bisa dapat itu dalam durasi yang pendek. Tapi negatifnya apa? Terkadang video itu kan kalau panjang-panjang itu kan ada penjelasannya kan. Nah terkadang orang tuh suka ambil potongan-potongan tapi tidak disertakan informasi yang lengkap gitu loh. Hasil kadang suka menimbulkan kayak mispersepsi gitu. Mispersepsi, kesalahpahaman. Nah itu yang harus hati-hati. Makanya kalau gue pribadi sekarang lihat video-video yang kayak gitu, khususnya video yang tentang bahas firman Tuhan ya, karena kan maksudnya kan banyak yang kadang suka belok-belokin gitu kan, itu harus research lagi sih. Jadi selain kita dapat dari situ, kalau menurut kita memang agak kontroversial, perlu dilakukan research, better research lagi gitu, biar dapat intisarinya gitu. Iya benar. Frans ada yang mau ditambahin? Iya benar banget ya, saya juga sekarang nggak mau ketinggalan zaman juga ya, masih ngikutin juga tuh video-video yang... Oh jangan gitu dong, kita masih jangan ketinggalan zaman, jangan begitu. Iya. Masih ini juga sih, masih senang juga ngeliat cuplikan khotbah ya kan di video-video pendek. Ya sisi positifnya ya jadi banyak pengetahuan sih, pengetahuan yang mungkin dulu kita cuma bisa dapat nih pengetahuan ini dari kakak rohani. Mungkin juga benar, ibadah, seminar ya. Iya, kalau dulu kan kita terbatas sama waktu kita mungkin ya, karena sekali seminar aja minimal 2 jam, dan mungkin orang-orang yang kesibukannya udah padat itu nggak punya cukup waktu untuk ikut seminar, duduk diam 2 jam. Iya, makanya kalau dulu tuh saya inget banget ya waktu ada lomba baca Alkitab ya dulu ya, wah itu saya nyari kakak rohani saya tuh. Kemana kakak rohani saya ya? Saya mau tanya nih, Alkitab mana yang harus saya baca biar saya menang gitu kan. Kalau sekarang ya tinggal cari aja ya kan.
Iya, ayat juga Alkitab udah untuk banyak. baca, lomba baca gitu kan, agar AI. menang gitu kan. Banyak referensi ya. Banyak referensi gitu, cari aja. Kalau dulu tuh saya inget banget, saya ngejar-ngejarin guru sekolah minggu saya dulu. Wow. Ya kan, kok ini gimana kok? Saya mau baca, saya mau lomba nih kok gitu dulu di sekolah. Akhirnya dikasih tahu tuh, dicatetin dulu panjang. Waduh. Oke, untuk guru sekolah minggu saya yang dulu, terima kasih banyak. Terima kasih. Wes, mantap. Iya. Ya gitu. Jadi perbedaannya gitu sih. Kalau dulu kita nyari informasi tuh sulit, ya kan? Dan terpaksa dan harus kita mempunyai pakar rohani. Kalau dulu tuh, ya sekarang juga harus banget, ya kan. Makanya esensi itu jangan dihilangin ya teman-teman semua. Meskipun sekarang kita gampang nyari informasi, sekarang kita mungkin gampang mendapatkan sesuatu, hal-hal yang pengen kita cari ya, tapi kita tetap harus ada yang mendampingin kita gitu loh. Karena kan di gereja ini tuh, terutama di dalam kekristenan ini, kita tuh butuh pembimbing gitu loh, butuh seseorang yang terus membimbing kerohanian kita gitu kan. Terkadang kita kalau kita cuma berpatokan sama sosmed, sama teknologi, itu kita bakal males gitu loh. Dan informasi yang kita dapat juga belum tentu memang benar kan. Iya, itu benar ya. Jadi kita tetap sih, sampai sekarang kita tetap harus mempunyai kakak rohani kita ya kan. Oke, nah menurut kalian nih, strategi apa sih yang paling efektif dalam menjangkau anak-anak muda sekarang? Contoh, kalau menurutku ya, statue. Kalau yang nonton Kanamiya, wes. Oke, kalau menurut kalian gimana? Iya. Ya itu sih hobi-hobi mereka sih. Hobi-hobi. Ya kita harus bisa menyediakan apa yang mereka mau gitu. Ya, otomatis mereka akan datang, Merasa nyaman juga, nyaman. merasa punya satu kesamaan ya yang bisa kayak, berarti gue bestie banget nih, suka sama komunitas yang sama gitu. Iya. Kalau lu gimana nih, ada yang mau tambahin? Kalau gue ya, based on pengalaman pribadi gue lagi ya, gue dulu pertama kali ikut berkomunitas itu di gereja ini tentunya ya, itu gue ikut komsel Koabi. Oh, iya. Iya. Kan ada lu juga. Oke, konsep Ya, Abi. konsep Abi kan sebenarnya nongkrong kan di kafe gitu kan. Nah memang gua saat itu Suka nongkrong. suka nongkrong gitu, memang suka ngomong orangnya kan, apalagi diajakin nongkrong masuk di situ gitu loh. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Jadi menurut gua bener banget kayak kata Kovan, harus berangkat dari hobi yang anak muda yang kita mau tuju gitu ya. Hobinya dia apa, nah kita berangkat dari situ gitu loh. Dari situ kita baru bisa dapetin hatinya gitu. Iya. Dalam. Karena kalau mereka udah nyaman, kita mau buat acara apapun, kita mau minta tolong apapun ke mereka, ya kan, kita mau libatkan apapun ke mereka, mereka juga dengan senang hati pasti. Udah open ya. Iya, udah open Tak banget. kenal rasa sayang. Benar, tak kenal sama kata saya. Udah kenal belum tentu sayang. Iya. Oke. Anak muda banget. Oke, aku mau minta kalian cerita dikit, boleh kali ya. Nah, aku pengen mungkin tanya dikit. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman menjangkau orang gitu? Oke, pengalaman ya. Dulu deh, Oke, Kovan. Sweet gimana sweet? Oh, sweet sekarang. Sweet ya. Sweet. Salaman aja. Sweet, Mau ya, apa sama. nih, gunting kertas? Gunting batu kertas aja. Ya. Jempol? Jangan, lu gak bisa jempol, gua gak Oke, apa ya. ya. Ya, gunting. Gunting. Satu, tiga aja. 1, 2, 3. Ada Oke, Kovan. Friends. Yang menang kan? Iya, bener ya. Pengalaman ya. Gimana Friends pengalamannya nih Friends? Pengalaman saya tuh dulu terutama menjangkau yang paling dekat dulu lah ya, teman-teman sekolah dulu. Iya. Itu masih sekolah. Nah, itu kita kasih mereka tuh janji dalam tanda kutip, Janji. lu datang seru dah gitu. Oke. Ya kan? Oh jadi acaranya nggak dikasih tahu, Nggak cuma dikasih tahu. diomongin, lu janji Iya. seru dah. Ini strategi Iya. baru nih. Oh bisa, Strategi baru Iya. Nil. Berarti menjebak. Ya, Enggak dong, nggak menjebak enggak. kan, beneran seru. seru bener. Oh benar seru, seru. ya. Oh, tapi nggak disebutin Nggak acaranya di sebutin, depan. ya. Jadi bikin ini apa kayak penasaran Curious. gitu. Penasaran, Iya. iya. Lu datang seru deh pokoknya deh gitu. Ah. Ya sih kita datang, kalau misalkan mereka mentah lagi, wah buat strategi baru apa lagi nih gitu lah. Mungkin kita undang di
seminar. Dulu tuh sering banget tuh ya seminar dulu tuh nggak jauh-jauh dari musik gitu. Kita undang keyboardis. Siapa? Ya dari gereja mana gitu. Terus kita undang WL dari gereja mana gitu kan. Kalau sekarang kan kita seminar undangnya stand up comedy semua. Ya kan, stand up comedy. Emang ada kok? Nggak ada ya? Stand up comedy. Iya maksudnya sekarang kan lagi zamannya itu gitu loh. Oh, lucu-lucuan ya. Lucu, iya sekarang tuh lucu. Kalau dulu tuh anak-anak band dulu apalagi zaman saya 2007 2008 tuh band kita sampai nggak tahu sih ya kan tuh. Aduh, 2 tahun. 2 tahun ya. Ya, maaf ya. Kesenjangan umur. Tapi menurutku sih sekarang juga masih apa ya, gennya itu sih yang kayak misalkan ada band yang lagi terkenal, band Rohani yang lagi naik, band pasti Rohani, juga tetap iya. menarik sih. Iya benar. Band Rohani ya dulu band di duniawi juga banyak banget dulu kan. Contohnya sampai sekarang masih bertahan tuh ya itu Noah. Lagu-lagu sekuler ya? Iya ya kan, terus apa lagi tuh ya Salon Seven gitu-gitu kan. Itu tuh dulu tuh pada masanya tuh kita tuh anak-anak muda lagi demen-demennya itu. Ayo ngeband yuk. Kalau sekarang mungkin band Nadia. Oh iya, Gak boleh. Terus dulu tuh kita tuh di gereja yang dulu tuh buat pembelajaran gitu, private musik. Itu saya tuh cukup banyak menjangkau teman-teman saya tuh di situ tuh. Akhirnya pada ke gereja gitu. Pada pelayanan musik bareng gitu. Seru banget sih. Iya. Aku bayang sih seru banget pasti. Apalagi kalau dapet jodoh di gereja. Waduh. Jodoh di gereja. Iya. Topik yang sangat anak muda sekali. Terus yang pasti tuh saya tuh dulu orangnya, bukan dulu sih sekarang juga gitu kan. Care banget ke mereka gitu. Ke semuanya ya. Iya, sering dateng ke rumahnya. Sering tanya kabar, sering doain. Oke. Berarti dari situ aku bisa ngambil kesimpulan kalau komunitas itu juga penting ya dalam menjangkau anak muda. Kita harus menyediakan komunitas yang bikin mereka tuh merasa safe, bikin mereka tuh merasa oh ini gue punya hobi yang sama, gue juga diterima di sini gitu. Iya. Nah, oke. Selanjutnya itu kan tadi kita udah sempat singgung-singgung nih ibadah live music lah, ngundang pemusik yang terkenal gitu. Nah, ada nggak sih bentuk kegiatan tertentu lainnya yang menurut kalian tuh lebih menarik buat anak muda sekarang? Gue kali ya? Iya boleh. Kalau gue sih liatnya sih balik lagi ya kayak apa yang lagi tren saat ini gitu loh. Contoh? Apa tuh yang olahraga yang mirip tenis namanya? Padel. Ya itulah. Kan biliar gitu. Billiard, siap. Jadi lebih ke sports atau enggak balik lagi berangkatnya ke hobi-hobi itu lagi ya kan, atau enggak misalnya apa yang lagi tren gitu, jadi berangkatnya dari situ gitu loh, ikut tren itu. Jadi kalau kita ngikut tren ya kan yang lagi hype itu apa, nah jadinya kayak mereka tuh mau ikut gitu, oh up to date nih komunitasnya, oh komunitasnya ini nih melek sama zaman gitu loh, nggak terjebak di zaman yang itu aja gitu, jadinya bisa lebih grassroots kemana-mana gitu. Tapi kan di satu sisi dengan kita mengadakan mungkin kegiatan-kegiatan yang tadi ya, misalkan kayak konser live. Nah, gimana sih cara kita tuh bisa terus relevan tanpa mengorbankan kebenaran Injil? Karena kadang malah, sorry itu saya, anak-anak muda itu yang dikejar malah misalkan ada yang perform artis A, oke gue bakal stay nih artis A perform 40 menit, gas gitu. Tapi begitu misalkan udah masuk sesi khotbah, udah masuk sesi sharing, menghilang dari lane. Nah, gimana sih cara supaya kita bisa tetap relevan tanpa menghilangkan esensi Injil itu? Ya itu, maksudnya kita harus menanamkan mereka firman Tuhan dalam bentuk kepercayaan gitu. Kita kayak tadi kita awal-awal ya, mungkin dikasih tanggung jawab, mungkin lu disuruh doa gitu kan, dikasih tanggung jawab nih nanti nih ada kegiatan apa nih nanti doa ya, ataupun ada kegiatan apa nih nanti coba ya buat rangkuman firman Tuhan mungkin ya. Nah itu kan kepercayaan seperti itu yang menuntut mereka tuh harus mau nggak mau mencari gitu kan, ngulik. Harus ngapain nih ya, harus ngapain ya, dan otomatis mereka pasti akan nanya kita
saya harus ngapain gitu kan. Yaudah baru kita kasih apa ya, iya, informasi yang mereka butuhkan mungkin. Benar ya, lu baca aja kitab nih ayat ini, atau enggak lu cari-cari referensinya di mana. Karena kan mudah kan referensi. Itu menurut saya tuh itu hal yang paling gampang, bukan paling gampang juga sih, maksudnya paling relate untuk mereka tuh tertanam. Gitu. Kalau mereka cuma datang kita nggak bekali apa-apa, otomatis mereka akan ketemu yang lebih seru lagi. Hilang lagi. Mereka akan hilang. Iya, tapi kalau kita langsung tangkep jiwanya, ya tangkep ikan, ya. Relate Ya. banget. Oke. Dan yang penting jangan berekspektasi besar dulu gitu kan. Misalkan kita ngajak 10 orang, saya mau 10-10-nya gitu kan. Ya kan, meskipun yang cuman terjaring cuma satu ya udah itu kita layanin, itu jiwa yang Tuhan titipkan ke kita ya. Kita jangan kecewa, jangan kecil hati ya kan. Lebih baik satu daripada tidak sama sekali. Benar. Sekali ya kalau ya. Ataupun kita 10 kita ajak akhirnya mental semua ya udah, kita jangan kecewa juga. Coba lagi. Tetap berusaha gitu ya. Tetap berusaha. Nah kadang tuh yang bikin anak muda sekarang gampang menyerah tuh yaitu karena mereka mempunyai semangat tinggi, ekspektasi tinggi. Begitu dikecewakan langsung. Iya, begitu realita tidak sesuai, ya kan akhirnya ya sudah gitu Benar kan. banget. Mungkin berhubungan dengan itu ya, menurut Koko tuh mungkin kita sebagai leader mungkin ya di anak-anak remaja, apa sih yang harus kita punya supaya kita tuh gak gampang patah semangat gitu? Ya, leader. Oh saya leader. Ya kalau tadi gue mau nambahin yang poin sebelumnya ya. Kalau menurut gue juga misal selesai event-event atau apa gitu kan, itu biasanya buat lakuin pendekatan. Misal kita nggak harus pendekatan ke banyak orang gitu, misal satu aja tapi fokus pendekatannya. Jadi lebih jadi kayak sahabatnya dia, teman ngobrolnya dia. Karena terkadang kita bisa berangkat untuk apa ya, memberitakan Injil itu mungkin dari masalah-masalah yang dihadapin, isu-isu yang sedang dialami gitu loh. Karena ya gue pengalamannya di situ sih, berangkat dari isu-isu yang gue lagi alamin, masalah-masalah yang mungkin ya kayak masalah di rumah atau apa ya kan, kita kan tahu ya bahwa banyak lah Gen Z contohnya yang merasa mereka tuh di rumah tuh nggak nyaman, nggak punya lingkungan keluarga yang bisa mensupport mereka. Dan gue juga kebetulan berangkat dari situ gitu loh. Dan gue cukup ngenanya saat itu adalah karena ya setelah selesai event atau apa gitu kan, gue didatengin sama salah satu orang, terus bener-bener diajakin ngobrol gitu loh, heart to heart gitu. Ya kan? Heart to heart. Dalam banget. Dalam. Heart to heart gitu kan. Ada lah. Masa disebut di sini. Pokoknya poinnya adalah lu merasa apa ya? Meskipun di rumah mungkin lu masih kurang merasakan, rumah itu belum terasa seperti rumah. Iya itu. Rumah terasa. Tapi lu bisa merasakan rumah di gereja. Bener. Makanya jadi gue menurut gue selain yang kayak Kovan saya bilang harus berangkat dari situ juga gitu loh. Diajak ngomong dari hati ke hati ya kan, supaya dia deket, terus akhirnya bisa itu kan, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Masuk tagline. Enggak masuk. Oke, balik ke pertanyaan gue tadi Nil. Ya. Gimana Nil? Tadi diulang lagi supaya aja. Gimana caranya supaya kita as a leaders di komunitas itu nggak gampang patah semangat gitu? Kalau menurut gue di motivasinya, kita jadi leaders itu kan berarti kan kita memimpin sekelompok orang ya kan. Nah berarti kan kita punya tujuan dan punya visi misi kan. Visi misi kita itu dari awal itu apa? Set goalnya itu apa gitu loh. Kita tuh mau jadi leaders untuk orang-orang ini tuh, kita mau arahin mereka kemana gitu loh. Menurut gua kalau emang lu punya visi misi yang tujuannya ke Tuhan gitu ya, maksudnya supaya orang-orang yang kita pimpin ini, orang-orang yang kita temenin ini supaya bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Kalau emang lu visi misinya ke sana, gue yakin usaha disertai doa itu pasti akan membawakan hasil gitu loh. Yang penting harus percaya pada proses. Nah,
kayak kata Kovan tadi, harus percaya pada proses dan harus tetap semangat terus. Visi misinya, makanya paling penting itu dalam leaders organisasi menurut gua adalah visi misi. Jadi dari awal set goal utamanya itu apa, itu yang harus dipegang gitu. Gue boleh ngejokes gak? Boleh. Visi foya gak? Visi foya. Oke, intinya adalah visi kita yang menuju ke pribadi Tuhan, pribadi Kristus itu sendiri ya. Ya mungkin kalau dari Conference gimana Conference? Iya, gue setuju banget sih ya dari Daniel ya. Kita sebagai leader harus punya visi misi ya, karena visi misi itu pedoman kita ya, pedoman buat kita tahu arah gitu. Jangan sampai kita berkomunitas, kita memimpin suatu komunitas tapi kita nggak tahu arahnya, ujung-ujungnya jadi komunitas yang sebentar doang gitu kan. Yes. Nah terus yang terpenting lagi adalah bagaimana kita sebagai leader bisa bertahan, itu adalah kita harus mempertahankan komunitas itu sendiri, teman-teman itu sendiri ya kan. Kita juga sebagai leader nggak bisa sendiri nih ya kan. Kadang kita tuh suka berpikir kita leader, kita berjalan sendiri, tapi itu yang bikin kita cepet capek sebenarnya ya kan, cepet lelah. Nah ayolah kita sama-sama lah kita sebagai leader, ayolah kita coba tuangkan pikiran kita ke tim kita gitu loh. Jangan kita berpikir sendiri, jangan kita berkorban sendiri, kerja sendiri, tapi capek sendiri. Iya, karena kan siapa tahu nih ya, kita itu sebagai leader, kita juga bisa mendengarkan dari teman-teman kita. Kita bisa mendapatkan sesuatu dari mereka gitu loh. Ya kan, kadang mereka suka ngomong sesuatu ya kita dapat gitu kan. Atau enggak kita mungkin kalau kita lagi lemah ya kita minta doa. Kita bisa dikuatkan lagi, bisa dikuatkan ya. Saling menguatkan lah ya. Iya, intinya kita jangan merasa malu lah untuk minta doa kepada teman-teman, mentang-mentang kita leader. Ya, lu doain saya dong. Gengsi gitu ya. Gitu kan. Aduh, boleh dong. Ya, enggak lah, kita tetap leader juga tetap manusia, kita juga harus tetap sama-sama gitu kan. Jangan sampai komunitas kita ini putus di situ. Iya. Ya harus tetap diingat sih, kita melayani sebagai satu tim ya, bukan tim. kita lebih tinggi posisinya kan. Iya. Oke, nah terakhir banget nih, coba aku mau minta pesan dari kalian buat anak-anak muda yang mungkin lagi nonton podcast ini sekarang dan mereka tuh pengen menjangkau teman-teman mereka gitu. Ayo Kovan. Sweet lagi. Kovan dulu lah, Kovan kayaknya asam garamnya lebih banyak. Gimana ya, Kovan? Yang pasti kita harus sebelum menjangkau kita juga harus memperlengkapi diri kita juga ya. Jangan sampai kita menjangkau tapi kita nggak tahu kita mau jangkau apa gitu kan. Kayak kita mau jangkau dia buat main band misalkan ya, hal yang paling relate gitu ya. Tapi kita nggak bisa main band gitu kan. Jadi kayak masuk akal. Apa yang kita mau kasih nilai apa ke dia gitu kan. Iya ya. juga sih. Kita mau ajak dia kuliah gitu kan. Tapi kita sendiri nggak kuliah. Kita sendiri nggak kuliah, ataupun kita masih SMA gitu, kita masih sekolah gitu kan. Nah, iya. Gitu makanya kita memperlengkapi diri kita. Kita mau ajak mereka ke gereja ya kita harus udah siap ya kan, harus udah mateng di situ untuk meyakini dia gitu loh bahwa kita ini punya Tuhan yang hidup gitu loh. Jadi biar dia tuh yakin gitu. Amin. Gitu. Ya, kalau dari gua mungkin sama kayak Kovans ya. Boleh lihat ke kamera? Iya, halo. Ya, kalau dari gua sih, menurut gua perbekalan itu penting. Iya. Kalau misalnya kita mau ke Bogor tapi kita buka Google Map-nya ke Surabaya nggak nyampe. Nah, jadi dari perumpamaan itu adalah ya kan, kalau misalnya kita mau mengarahkan teman-teman kita atau enggak orang-orang yang belum kenal Tuhan, tapi kitanya sendiri nggak mengenal Tuhan dalam-dalam gitu kan, kita sendiri nggak tahu, ya kita nggak bakal bisa jadi jembatan gitu loh untuk mereka bisa kenal sama Tuhan. Makanya satu hal yang gue takutin dari dulu itu adalah ketika gue mau mau ngajak orang ke gereja atau apa gitu kan, mau mengenalkan tentang Tuhan Yesus gitu kan, gue takutnya gue sendiri belum kenal
Tuhan itu siapa, ya kan, pribadinya seperti apa. Nah itu adalah salah satu hal yang gue takutin dari dulu. Makanya menurut gue yang paling penting adalah kita harus kenal dulu siapa Tuhan, ya kan, kita kenal dulu pribadinya, kita kenal dulu tujuannya. Nah setelah kita udah kenal itu semua, ya kan, kita baru bisa jadi jembatan buat teman-teman kita yang belum kenal sama Tuhan. Gitu. Betul. Jadi perbekalan itu sangat penting, makanya gabung di komunitas gereja. Iya. Dan juga kita jangan cepat merasa puas ya, kita harus tetap setiap betul. saat ya kan, kita ya. setiap saat kita harus dibekali terus. Jangan sampai kita berada di satu titik di mana kayaknya kita merasa kita udah cukup Iya, gitu. kayak kita udah bisa nih jangkau ini nih gitu kan, kayaknya udah nggak perlu lagi yang lain gitu. Ya, jangan sampai seperti Jangan itu sampai. lah ya. Nah, mungkin aku nambahin satu kali ya. Kita jangan menggunakan kekuatan kita sendiri. Benar. Karena seperti yang tadi disebut kalian berdua, usaha dan doa. Jadi gak mungkin kita cuma berusaha doang tanpa berdoa juga. Kalau kita ngandelin diri sendiri, lama-lama kita pasti burn out juga. Kita pasti bakal ada titik capeknya juga. Ujung-ujungnya menghilang dari pelayanan. Menghilang dari nilai. Waduh. Okay, I think that's all from us. Thank you guys for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bye! Bye guys, thank you. Inspirasi dan motivasi isinya Keting Podcast. Keting Podcast. Ini kepo Keting Podcast. Kepo Keting Podcast.